sampai jempol lebih cepat daripada hati nurani dan juga otak kita gitu. Jadi tontonlah dari awal sampai akhir, karena banyaknya cuma lihat thumbnail, lihat promo, langsung ngetik gitu. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu itu sebetulnya bukan gue banget ya. Gue tuh nggak pernah seumur hidup gue di dunia entertainment, gue nggak pernah melakukan hal tersebut. Tapi sebetulnya beberapa kali gue merasa ada orang-orang melakukan itu ke gue. Tapi biasanya gue tuh udahlah gitu. Nah tapi pas kemarin kayaknya kalau gue terus-terusan udahlah kayaknya orang agak ngelunjak gitu. Satu itu kepikirannya, akhirnya ya udah, akhirnya gue bikin klarifikasi, terus gue berusaha untuk menyelesaikan itu semuanya. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Di balik itu semua tuduhan ke gue, fitnah ke istri gue, ke tim gue, tapi ya akhirnya gue selesaikan dengan sebuah video menerangkan yang sebenarnya terjadi, karena benar-benar udah kisruh banget gitu. Maksudnya saat itu tuh berita yang muncul, komentar yang ada di sosial media itu benar-benar ada yang pro sana, pro sini, kontra sana, kontra sini. Kan gue tuh nggak pernah suka yang seperti itu ya. Jadi memang harus diselesaikan secara cepat. Nah ketika proses penyelesaian secara cepat itu memang ada responnya kurang dari pihak sananya. Jadi ya udah, gue tunggu, akhirnya klarifikasi kedua terpaksa banget gue keluarkan karena nunggu respon dari pihak sananya. Tapi alhamdulillah sih, ketika sudah ditayangkan, saat itu juga baru direspon, dan akhirnya besok paginya gue bangun tidur langsung ada ajakan ketemu. Oh ya udah, kan gue emang dari awal juga udah pengennya tabayun, pengennya ngobrol, pengennya hati ke hati, karena gue juga nggak mau gue takutnya perasaan yang gue rasakan salah gitu. Tapi alhamdulillah saat itu juga datang ke rumah gue, itu yang gue minta dari beberapa hari sebelumnya, akhirnya datang. Setelah sebelumnya juga mintanya datangnya di tengah-tengah, loh kok di tengah-tengah sih gitu. Tapi akhirnya dia datang, pas datang di OTW juga udah langsung minta, bang boleh di itu nggak, katanya di private nggak. Nah aku bilang saat itu ya, aku bilang udah kalau tujuannya datang sini buat private videonya, balik arah aja deh, gue bilang gitu. Akhirnya nggak bang maaf, beneran mau minta maaf. Ya udah datang minta maaf, terus karena yang sebetulnya gue sendiri secara pribadi sih nggak apa-apa, karena udah ya udahlah gitu, udah biasa. Tapi karena kali ini tuh menyangkut paut istri gue, menyangkut paut tim YouTube gue The Hakims. Jadi di video klarifikasi pun gue ngomong bahwa gue berdiri di sini untuk istri gue, untuk anak buah gue. Kalau gue tidak melakukan pembelaan dan juga bukan pembelaan sih, klarifikasi permasalahan ini, kasihan istri gue, kasihan keluarga gue, dan juga kasihan anak buah gue gitu di pikirannya. Jadinya ya udah, ketika dia datang gue bilang, gue sih udah maafin, sebelum lu datang juga gue maafin, tapi yuk akhirnya gue panggil tim gue, terus suruh minta maaf secara langsung. Tim gue juga, ayo kalau lu kesel ke dia ngomong. Udah saat itu juga malam gue posting, pagi sudah berdamai alhamdulillah gitu. Jadi sebetulnya tim kuasa hukum gitu udah ngomong, katanya Van ini bisa dipermasalahkan, bisa dikasusin, bisa dilaporkan ke polisi. UU ITE-nya juga ada, pencemaran nama baik, fitnah, membahayakan gitu, ada semua pasalnya juga. Tapi ya gue bilang udah nggak usah gitu. Jadi alhamdulillah tidak sampai ke kasus hukum dan sebagainya, bisa diselesaikan secara cepat dengan kekeluargaan gitu. Ada perjanjian nggak, perdamaiannya ada perjanjian nggak buat dia nggak kayak gini lagi? Enggak lah. Jadi kalau perjanjian gitu gue sih lebih ke ini ya, ke etika dan itikat baik masing-masing aja. Jadi alhamdulillah sih banyak pelajarannya diambil, tidak hanya buat gue, juga buat dia, buat kita semua, bahwa harus lebih cerdas lagi, berhati-hati dalam bersosial media. Jangan sampai jempol lebih cepat daripada hati nurani dan juga otak kita gitu. Jadi terus kalau sebelum berkomentar tentang sebuah postingan, tontonlah dari awal sampai akhir, karena banyaknya cuma lihat thumbnail, lihat promo, langsung ngetik gitu. Yang disayangkan ternyata dia melakukan itu. Pas gue nanya, lu nonton gak sih sebetulnya? Enggak. Oke.
Jadi ya udah, katanya sih emang dia protes kepada netizen, protes kepada media katanya. Tapi ternyata ya melakukan ya sesuatu yang harusnya lebih dicerna lagi seperti itu. Jadi banyak pelajarannya, terus ada juga tentang etika, attitude, saling menghargai, saling menghormati ketika bersosial media, ketika berinteraksi dengan orang. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Jadi dalam berkonten sendiri nantinya gimana nih ke depan mungkin? Ya biasa aja, gue juga berkonten kan udah bertahun-tahun juga, santai juga, dan alhamdulillah kan gue juga berdiri di dua sisi gitu. Gue tampil di TV juga, gue juga aktif di sosial media juga. Jadi ketika ada profesi yang disinggung katanya artis yang suka drama, lah artis yang mana? Mungkin ada beberapa, tapi kan gue enggak. Jadi ada penyerangan ke profesi dan lain-lain. Tapi ya udahlah. Ini sebetulnya gue tuh kemarin juga kan pas pagi, hebatnya wartawan itu ya. Pagi kejadian, maksudnya pagi terjadi perdamaian, siang udah ada yang datang ke rumah gue. Ada mana aja ya? Nah ini, terus mana lagi ya? Ada beberapa, tapi maaf sekali lagi, gue tidak bisa melayani hari itu karena gue memang bener gue harus keluar. Lu bukan yang tugas bukan ya? Karena gue beneran harus ke dokter hewan saat itu. Tapi ya ini juga gue kejebak sih, gue datang kesini ke Ruben. Gue sebetulnya juga pengen ngedukung, mensupport Ruben. Tapi ya karena ini gue juga menghindari wawancara seperti ini karena takutnya dibilang memanjang-manjangkan masalah, dibilang takutnya drama. Jadi case close. Jadi gue juga baik-baik saja. Dia juga baik-baik saja, mudah-mudahan ya udah selesai kok, udah selesai banget, nggak ada apa-apa lagi sekarang. Sorry, dalam konten nanti mungkin mohon maaf akan nggak lagi melakukan aneh-aneh dalam kutip tadi makan pedas yang sebetulnya bukan. Kalau ditanya lu gimana sih lu dalam konten tuh harusnya kalau nggak mampu gini. Kalau yang menonton gue sih pada tahu kok gue bisa naik kuda di hutan begitu kencangnya, gue bisa naik tebing batu yang tinggi, gue pernah jatuh. Ya itu ya emang gue suka tantangan juga seperti itu, dan itu juga kenapa lu terima? Ya karena kewajiban ketika kolaborasi gitu. Tapi ya udah, intinya sih bukan konten tantangan dan membahayakan saja, tapi afternya itu ya ketika berbahaya, siapa yang mengajak kepada area berbahaya tersebut harus bertanggung jawab seperti itu. Jadi ya udah, alhamdulillah sih seperti itu. Kondisi kakak gimana sekarang? Baik, alhamdulillah. Jadi saat itu memang semua orang nanya kayak gimana sih? Ya udah lu coba aja deh. Padahal gue juga kan bikin konten supaya orang nggak pada nyoba, supaya lihat contohnya gue gitu. Jadi alhamdulillah saat itu juga dibawa ke rumah sakit. Mungkin kalau nggak dibawa ke rumah sakit, mungkin Oblium Zalik bisa lebih fatal, jujur, karena ya itu kalau ditanya kok lu ketawa-ketawa apa sih? Karena gue bikin semua tenang. Jadi kru gue juga dalam kondisi sakit ngeliat bosnya, udah yuk tenang. Mereka juga lebih tenang. Jadi gue tuh posisinya sebagai pimpinan saat itu, jadi harus membuat semua pihak tenang gitu. Jadi kalau gak dibawa ke rumah sakit, itu gue dalam kondisi sakit banget, gue langsung teriak-teriak, tolongin itu bawa ke rumah sakit. Gue nyuruhnya semua tim gue yang bawa ke rumah sakit, gue digotong juga. Ya emang drama itu, kalau mau disebut drama, emang sedramatis itu sih sebetulnya. Gimana nih, makin protektif nggak nih kalau buat? Enggak, emang istri gue mah sebetulnya udah pasrah ngeliat suami, tapi gini, ayo dong, ingat umur. Ini kalau ada apa-apa, anak-anak juga ikut merasakan. Oh iya, tapi dia juga udah sadar kok, gue tiap pulang ada lecet apa, ada baru jatuh dari mana gitu. Jadi ya emang kenapa emang suka gitu. Iyalah, semua juga shock, dan ya udah ini aja ketemu teman-teman semuanya. Gimana, udah baik-baik? Udah. Bersyukur itu semuanya sudah berlalu gitu. Kak, sebetulnya bisa tanya ke dokter yang bertugas, dokter jadi saat itu sangat panik sekali. Langsung dia kasih obat gitu, langsung saat itu segera mereda. Mungkin kalau terlambat ya bisa fatal, tapi alhamdulillah sih kita masuk siang, sore kita udah bisa pulang, alhamdulillah. Gitu. Ada setelah itu, tapi nggak gue ceritain karena gue juga nggak mau bikin semua orang panik gitu. Jadi beberapa hari kita sesama korban tanda kutip, ini salah satunya kameramen gue. Itu dia ada beberapa efek secara fisik dan tapi nggak diceritakan ke orang-orang ya, Bal. Gitu, seperti itu. Ya namanya juga kita para pekerja keras ya, pasti kondisi tubuh juga naik turun gitu. Tapi ya kita tidak pasrah dengan kondisi tubuh kita. Tetap justru kalau kita seniman semakin berkarya akan melupakan kondisi tubuh kita. Tubuh kita tuh semakin kita diemin, semakin diturutin. Kalau buat kita para seniman tuh akhirnya ya suka justru merasa makin parah gitu.